Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Asnawi pada channel Abi Petani Porang. Tetap menjadi petani insya Allah. Alhamdulillah kali ini kami ingin sedikit memberikan pengalaman, share, berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan tanam porang. Nah, baru saja ada tamu, ada teman yang bertanya setelah kami kasih tahu bahwa porang itu punya potensi begini, bla 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 bla. Lalu dia bertanya, "Pak, apakah mungkin saya ini tidak punya modal, tidak punya uang? Apakah saya mungkin bisa ikut tanam porang?" Nah, sebelum kami jabarkan jawabannya, silahkan subscribe dulu, like dan komen, serta share pada teman-teman Anda sehingga Anda semua akan mendapatkan notifikasi beberapa video-video kami secara otomatis. Sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, kali ini pagi-pagi benar informasinya bahwa apakah benar saya tidak punya modal Pak, ingin tanam porang, apakah bisa? Jawabannya sangat bisa. Kenapa tidak? Nah Pak, apakah modal itu tidak satu-satunya? Saya jawab enggak, bahwa modal itu tidak satu-satunya, apalagi kalau yang dimaksudkan adalah modal finansial sahabat-sahabatku. Apalagi kalau yang dimaksudkan adalah modal uang, itu nonsen. Karena kita makhluk yang punya potensi yang luar biasa, punya pengetahuan, punya ilmu, tentunya itu yang menjadi utama. Kita bekerja, kita bahkan bisnis, apalagi hanya sekedar bertani, tani porang. Nah, maksud saya modal itu tidak menjadi nomor satu, modal itu tidak segalanya. Banyak orang yang punya modal tapi justru malah bingung cara tasarrufnya. Banyak orang yang punya modal tidak menguasai ilmunya, justru tambah bangkrut. Itu banyak. Adik saya, ini rahasia ya, punya keinginan ingin berdagang sepeda motor Kak. Nah, kasih modal 300 juta sahabat-sahabatku petani porang. Apa akhirnya? Hilang ya, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun hilang modalnya tanpa ada bekasnya, karena memang tidak menguasai ilmunya. Artinya apa? Modal itu tidak menjadi penyangga utama. Ya memang bisnis itu butuh modal, tapi modal yang paling utama adalah potensi diri. Nah, itu yang paling utama. Ada lagi, Pak, memang belimu bibit itu mahal. Ya benar, beli bibit itu mahal. Terus apalagi sewa tanah itu juga, apalagi bekerja itu juga. Memang, tapi sebetulnya kalau kita mau jujur bahwa tanam porang itu tidak punya modal pun bisa sahabat-sahabatku petani porang. Nah, caranya seperti apa? Ini tipnya. 1. Kalau Anda tidak punya modal, bekerjalah kepada orang-orang yang saat ini punya lahan atau punya tanaman porang. Bagaimana caranya? Sampai di situ dekat orang yang tanam porang, nanti ketika panen Anda terus lakukan kerjaan membantu dia sedikit-sedikit, nanti Anda akan mendapatkan sebuah umbi atau katak dari hasil itu. Nah, apakah kita meminta? Enggak, tenaga kita mungkin bisa ya, tenaga kita mungkin bisa diganti dengan umbi atau katak tersebut, sehingga katak tersebut bisa dijadikan modal untuk ditanam. Itu yang kedua kalinya. Tentu bisa juga dengan modal utangan atau pinjaman. Nah, Pak, risikonya besar ya utang pinjaman itu. Tentu sahabat-sahabatku petani porang. Cuman kalau mau berbagi pengalaman saya ya, orang itu biasanya bisnisnya semakin besar, hutangnya juga semakin besar. Itu kalau konvensional. Maaf,
Ini biasanya seperti itu ya. Orang mempunyai perusahaan besar itu apakah modalnya sendiri? Enggak. Insya Allah 100% enggak. Orang yang mempunyai perusahaan, karyawan banyak, perusahaan besar misalnya, itu apakah modalnya sendiri? Enggak. Itu adalah company, itu adalah syirkah, adalah milik banyak orang. Biasanya membuka peluang tanam saham dan lain-lain. Nah, itu rahasianya. Artinya ketika kita tidak punya modal pun masih ada peluang untuk ikut menanam porang, apalagi hanya sekedar porang. Nah, kalau Anda mau pinjam bank misalnya, atau pinjam ke teman misalnya, upayakan pinjam yang dengan jasa yang sedini mungkin. Dan nanti akan kami buatkan video kira-kira potensi bunga atau potensi jasa bank itu apakah bisa lep jika kita tanam porang, Pak. Insya Allah sangat bisa. Nanti hitung-hitungnya akan kami buatkan video selanjutnya ya. Cuman perlu kami garis bawahi di sini, kalau Anda harus pinjem teman, kalau harus Anda terpaksa pinjem bank, upayakan supaya jangan jadikan satu-satunya modal. Kami ulangi lagi, jangan dijadikan satu-satunya modal. Itu tidak baik. Itu pun kalau sudah terpaksa. Misalnya, contohnya, kalau 1 hektar kita butuh 3 kuintal, 1 hektar itu kita butuh, kalau diuangkan sekitar 150 juta. Tolong jangan semuanya pinjam bank atau pinjam kur atau pinjam teman, jangan. Dan itu berlaku pada bisnis atau usaha apapun. Kenapa, Pak? Karena memang tidak boleh ya. Artinya menurut kami itu kalau mau cukup hati-hati ketika Anda butuh 150 uang tersebut sebagai modal, itu kira-kira kalau kita kekurangan lah, misalnya kita sudah punya 125, yang 25 dipersilahkan ambil ke bank. Itu kalau mau ikhtiat, kalau mau hati-hati ya. Jangan sesekali bermain jasa, bermain bunga, itu tidak bagus, itu tidak baik dan akan menyengsarakan diri sendiri. Kecuali kalau benar Anda profesional, kalau benar-benar Anda punya perusahaan besar, holding company besar, terus tanam saham banyak orang dan lain-lain, itu mungkin ada mentornya, ada konsultannya dan lain-lain ya. Ini kan bicara hanya soal petani kecil saja, petani di bawah 500 juta, bahkan petani di bawah 100 juta untuk modal tanam porang. Nah, sebetulnya sekali lagi sahabat-sahabatku petani porang, bahwa modal utama itu bukan terletak pada modal finansial, adalah sebuah keberanian menurut saya. Jadi bagaimana Anda berani ya, mental sikapnya ini tertata, berani betul, berani bersikap, jangan hanya diangan-angan. Sebab ketika kamu hari ini hanya mengangan-angan ingin tanam porang, tidak bisa terlaksana, akan mundur lagi 1 tahun ke depan. Karena tanam porang itu tidak sebagaimana komoditas yang lain yang bisa ditanam setiap saat. Ya, tanam porang itu butuh 1 tahun, 1 musim. Musimnya juga musim labuh atau musim semi, baru bisa tanam. Kapan harus mulai? Iya, sekarang. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak ditanyakan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang langsung dimulai. Kerjaan yang baik adalah kerjaan yang tidak butuh banyak pertanyaan. Kerjaan yang baik adalah kerjaan yang hari ini langsung bisa dimulai. Itu artinya ketika kita menentukan sebuah mindset, ketika kita menentukan sebuah pilihan, itu terkait sikap. Nah, sikap itu butuh sebuah keberanian. Yuk, sahabat-sahabatku petani porang, yang penting modal pertama adalah berani. Sekali lagi, yang penting modal pertama adalah berani. Berani untung dan berani tidak rugi.
Oke, itu sahabat-sahabatku semuanya. Tak lupa kami doakan semoga Anda semua selalu mendapatkan rahmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan limpahan karunia rezeki yang melimpah, kesehatan, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kami bukan bermaksud menggurui, tapi ini hanya sekedar sharing dan sedikit motivasi. Cukup. Allahumma fiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.